Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosana mage sondo, basu balik di sesi sharing parenting. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan baik lahir maupun batin dalam kondisi pandemi yang masih tetap menantang ini. Kita lanjutkan sesi terkait mengembangkan habit atau kebiasaan baik dalam diri anak. Sebelumnya kita sudah membahas tentang habit of attention atau kemampuan memberikan perhatian lahir batin dalam satu sesi. Nah, kali ini kita lanjutkan di bagian 2 masih membahas tentang habit of attention. Nah, melatih kebiasaan apapun ya, habit itu perlu yang namanya kedisiplinan dan konsistensi, baik secara waktu ataupun kualitas. Nah, apa yang misalnya mudah-mudahan sudah ada yang mencoba membangun habit of attention atau kebiasaan memberikan atensi dalam diri anaknya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di sesi sebelumnya. Tapi janganlah dilakukan sekali lalu hilang. Karena yang namanya pondasi itu butuh konsistensi, butuh pengulangan. Kalau kita mengambil hikmah dari apa yang agama kita ajarkan, Allah ajarkan kepada kita, sangat banyak aktivitas-aktivitas sebagai seorang muslim yang Allah meminta kita melakukan hal itu berulang-ulang. Sholat, bacaan-bacaan yang minta dilakukan berulang-ulang. Bahkan Allah pun sering menyampaikan hal-hal yang sedemikian penting dengan berulang-ulang. Bahkan dengan kata-kata yang sama ataupun kata-kata yang berbeda tapi intinya sama. Kenapa? Ternyata Sang Maha Pencipta itu mengerti sekali manusia belum bisa memiliki kesadaran jika belum menjadi kebiasaan. Jadi proses membangun kesadaran salah satunya butuh dengan cara melatih habit atau kebiasaan diri. Kualitas atensi yang buruk, kalau kita bicara habit of attention, akan berujung kepada kualitas intelektual yang juga buruk. Tentu tidak ada dari kita yang ingin anak-anak memiliki kualitas intelektual yang tidak menggembirakan. Nah, jika kemarin kita diingatkan dengan quotes tentang pentingnya habit yang berujung kepada takdir, ada sebuah quotes menarik yang bisa kita renungkan dari Isaac Newton. Dia mengatakan, jika saya pernah membuat atau melakukan sebuah penemuan berharga, katanya, hal itu lebih disebabkan oleh perhatian yang sabar daripada bakat ataupun yang lainnya. Seorang Isaac Newton mengatakan itu. Jadi bukan karena bakat, bukan karena kelebihan, kebisaan, melainkan perhatian yang sabar. Dalam bahasa ini kita artikan sebagai habit of attention. Nah, habit of attention itu kalau bagaimana melihatnya dalam diri anak? Udah ada belum ya? Sudah mulai muncul belum ya? Anak biasanya sudah memiliki ketertarikan mendalami apa yang ia lihat atau ia temukan. Sekali lagi bukan main gadget atau main game. Tentu saja dia punya atensi di situ. Itu bukan atensi, itu candu. Anak sekalian, kalau kita melihat lagi literasi tentang betapa berbahayanya game dan lain-lain itu yang bisa mengaktifasi candu, itu ternyata ditemukan di otak manusia sama dengan kecanduan obat-obatan terlarang. Jadi otak yang aktif itu sama dengan bagian ketika seseorang itu kecanduan obat-obatan terlarang. Semakin kita menunda untuk diet TV dan diet gadget kepada anak, berarti kita membiarkan anak kita teraktivasi bagian otaknya yang bekerja seperti halnya orang yang sedang kecanduan obat-obatan terlarang. Nah, anak-anak yang punya atensi baik itu mampu menjalankan rangkaian sesi belajar dan rutinitas harian dengan mandiri. Nah, kalau belum nampak ini, berarti persoalannya ada di pondasi bernama habit of attention yang belum berkembang. Nah, apalagi kalau begitu yang bisa dilakukan dalam melatih habit of attention anak? Bacakan puisi singkat, ajak dia menemukan kata yang asing atau yang menarik. Nah, kenapa dari sebelumnya harus buku, harus puisi? Dosana mage saundo sadonyo, dalam kita memberikan stimulus kepada anak, kualitas bahan itu penting. Ini seperti kita sebagai seorang chef.
Chef itu tidak hanya kepiawaiannya mengolah, tapi memastikan bahan-bahan dan memilih bahan-bahan yang ia racik juga membuat ia menjadi berbeda dari yang bukan chef gitu. Nah, lalu maka paparkanlah anak-anak dengan bacaan-bacaan yang berkualitas, termasuk puisi-puisi yang bagus. Banyak sekali dari Indonesia juga banyak. Nah, cara lainnya adalah berjalan di alam. Mengajak anak berjalan di taman, di alam yang natural, bukan taman buatan, apalagi taman yang boros energi. Dan membawa jurnal berupa catatan kecil, sembari anak berjalan, memungut apapun yang dia temukan dan itu menarik hatinya, melihat pohon dan hindari bertanya ini pohon apa, gunanya apa. Jangan biasakan anak-anak melihat sesuatu dari guna. Karena nanti dia menjadi anak-anak yang senang menghancurkan yang ia anggap tidak berguna. Padahal kalau Allah sudah menciptakan itu memang ada gunanya. Nah, ketika berjalan di alam sekitar 15 menit, 30 menit untuk mula-mula tergantung dengan kebiasaan masing-masing. Kalau sudah terbiasa mungkin bisa sekitar 1 jam. Kalau anak-anak biasanya 2-3 jam pun jalan mereka masih nyaman. Duduk sejenak, membuat jurnal, menggambarkan, melukiskan daun kering, bentuk ranting, bentuk pohon, hewan-hewan serangga atau apapun yang dia temukan, bentuk akar dari rumput dan seterusnya, menggambarkan dengan seadanya yang dia bisa. Ini untuk melatih anak beratensi dengan cara yang nyaman, tanpa dipaksakan. Karena siapapun kalau sudah di nature atau di alam itu pasti nyaman harusnya, kecuali nah ini indikator lagi, kalau dia sudah candu lagi-lagi terhadap gawai, memang anak itu punya ketertarikan yang miskin terhadap hal-hal yang lain selain gadget. Yuk sama-sama kita sudahi candu-candu yang tidak baik seperti itu. Orang tua perlu menangkap momen berharga. Jadi lihat ketika anak muncul ketertarikan terhadap satu objek atau pembahasan, maka jadikan momen itu menjadi momen untuk mengajak dia berdialog lebih dalam. Ada sebuah cerita, ada satu anak namanya Margaret. Dia memperhatikan sebuah bunga. Bunga itu sampai dia katakan, kenapa bunga ini mekar sekali ya siang ini? Dan kalau malam kenapa dia kuncup ya? Lalu sudah melihat seperti itu, dia ingin meninggalkan area bunga itu dan melakukan hal yang lain seperti anak-anak yang lain. Kalau udah lihat satu, penasaran, lalu udahlah pergi gitu. Tapi pada saat itu ibunya menangkap rasa penasaran anaknya itu dengan menjelaskan, oh iya, kamu lihat bunga itu di tengah-tengahnya ada titik yang bulat, melihat seperti yang titik bulat seperti matahari yang juga sedang melihat matahari di siang hari. Yang di pinggir-pinggirnya ada kelopak bunga yang itu seperti bulu mata kita. Gitu. Nah, ketika di siang hari dia persis seperti matanya anak-anak sepertimu, terbuka, dan di malam hari dia seperti mata anak-anak sepertimu yang menutup dan tertutup. Makanya bunga itu disebut dengan daisy. In the day they see, ya. Jadi disebut daisy. Jadi ketika momen itu dijadikan orang tuanya untuk mengenal tumbuhan ini lebih jauh. Ya, orang tua juga jadi perlu lebih banyak belajar dan diperlukan yang namanya pembelajaran yang bervariasi setiap hari. Lagi-lagi kalau dosana sadonyo anak-anak tergabung di sekolah formal, diberikanlah feedback kepada guru kalau misalnya itu lagi boring atau durasinya terlalu lama, diberikan feedback kepada guru agar mereka bisa menemukan hal-hal menarik lainnya. Guru itu sebetulnya bisa, apalagi kalau mendapat feedback positif dari orang tua. Siapkan konten-konten yang berkualitas dan menarik, bukan yang membosankan, apalagi sebatas bacaan yang cuman untuk bisa menjawab soal ujian. Ya, ini ada satu contoh buku untuk anak SD awal-awal, Paddle to the Sea. Ini buku geografi, pelajaran geografi. Ya, jadi belajar geografi tentang bumi, utara, selatan, musim, dan mengetahui daratan dan lautan, bahkan memahami atas bawah, mengenal luasnya bumi, tidak dengan cara yang membosankan, tapi dengan cerita petualangan
sebuah pedal. Ya, begitu cara pendidikan klasik ya, terutama melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara menyediakan buku-buku berkualitas begini sebagai bahan bacaan. Jadi tidak bahan bacaan teks yang membosankan. Silahkan dieksplor, mungkin ada yang menarik juga versi bahasa Indonesianya. Lalu kurangi metode ceramah. Kalau ada yang mau dijelaskan, lebih baik anak diberikan pertanyaan, disiapkan bahannya biar dia yang meracik sesuai dengan ketertarikan atau minat si anak tadi. Nah, lalu apalagi yang bisa dilakukan? Ada satu tips sederhana lagi ya sebagai tambahan yang bisa Dusana lakukan untuk membangun habit of attention ini sejak dini. Ketika sedang berbicara kepada anak atau memberikan ada sebuah instruksi kepada anak, jangan bicara sebelum anak itu ada di dekat kita, sebelum matanya menatap mata kita, dan sampaikan. Ada yang ayah, bunda, mama, papa, atau siapapun ya, ada yang mama mau katakan, tapi simak, mama mau minta tolong sesuatu, simak, mama cuma mau ngomong satu kali, adek dengerin. Ya, mama nggak ulang lagi instruksinya. Lalu sampaikan apa yang dimaksud, lalu perhatikan apakah dia lakukan dengan sesuai yang kita inginkan atau tidak. Nah, jadikan ini kebiasaan. Menyampaikan sesuatu satu kali tidak diulangi lagi, agar anak mengerti apapun yang dia dengar, hadirlah lahir batin. Apapun yang sedang dia baca, bacalah dengan perhatian lahir batin. Sehingga anak-anak kita punya kemampuan atensi yang baik dan tidak menjadi anak-anak yang stres. Karena dalam pikiran kita itu mudah sekali teralihkan, nakal sekali, ada puluhan ribu pemikiran dalam satu detik, bayangkan. Nah, jangan-jangan orang dewasa yang mudah stres pun karena atensinya belum baik dan membiarkan dirinya larut dalam godaan-godaan hal-hal yang lain yang perlu dipikirkan menurutnya. Nah, buat orang dewasa tipsnya adalah misal, kalau tipsnya sholat khusuk berat mungkin ya, udah advance ngajinya. Saya hanya akan mau sampaikan ketika sedang makan. Nah, semua kita setiap hari makan. Sedang makan, jangan lakukan yang lain, tidak pegang gadget, tidak melakukan apa-apa. Perhatikan saja makanannya ada di piring itu, makan, kunyah, dan nikmati. Begitu ada pikiran lain yang muncul, segera cut, lalu kembali lagi ke makanan yang di depan itu. Lalu nanti ada pikiran lain lagi yang masuk, cut lagi, kembali lagi ke makanan yang di situ. Kalau kita sudah terbiasa seperti itu, insya Allah pikiran pun jadi tenang, menjalani keseharian pun menjadi nyaman karena kita terbiasa untuk fokus dan punya perhatian yang baik, tidak multitasking pikirannya. Nah, melatih atensi berarti sedang berinvestasi menyiapkan anak menjadi pembelajar yang mandiri di sepanjang usianya. Mudah-mudahan Dusa Anak Sadonyo bersedia untuk memberikan perhatian pada investasi yang teramat penting untuk membangun kualitas intelektual anak-anak kita. Kita akan ketemu di sesi-sesi sharing parenting lainnya, mudah-mudahan masih terkait habits, mungkin insya Allah di sesi berikutnya terkait moral habit bernama habit of obedience atau patuh terhadap otoritas. Oke, terima kasih banyak. Dusana Mage Saundo, sampai jumpa. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.